Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sini Berliana Putri dengan NIM F1F1200045 akan menjelaskan materi fitokimia yaitu isolasi terpenoid. Yang pertama yaitu isolasi. Isolasi adalah proses pengambilan atau pemisahan senyawa bahan alam dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Sejak abad ke-17, orang yang telah dapat memisahkan berbagai jenis senyawa dari sumber-sumber organik. Senyawa-senyawa tersebut dapat berupa senyawa metabolit primer dan senyawa metabolit sekunder. Metabolit sekunder merupakan senyawa kimia yang terdapat dalam suatu organisme yang tidak terlibat secara langsung dalam proses pertumbuhan, perkembangan atau reproduksi organisme seperti terpenoid, steroid, kumarin, flavonoid, dan alkaloid. Senyawa metabolit sekunder dapat berasal dari tumbuhan, hewan, maupun mikroorganisme. Selanjutnya itu akan membahas terpenoid. Terpenoid merupakan produk alami yang strukturnya dibagi menjadi beberapa unit isopren. Karena itu senyawa ini disebut juga isoprenoid atau C5H8. Terpen merupakan senyawa hidrokarbon yang terdapat pada semua tanaman, hewan, serangga, dan hewan laut. Pada tanaman, sebagian besar terpen terdapat dalam getah dan fokulanya. Terpen juga merupakan kerangka penyusun makhluk hidup seperti steroid dan squalen yang tergolong dalam triterpen. Senyawa yang tergolong terpen sangat banyak, mulai dari senyawa yang mudah menguap sampai berwujud padat. Selanjutnya sifat fisika terpenoid. Yang pertama itu dalam keadaan segar merupakan cairan tidak berwarna, tetapi jika teroksidasi akan berubah menjadi gelap. Yang kedua mempunyai bau yang khas. Yang ketiga indeks bias tinggi. Yang keempat larut dalam pelarut organik, eter, dan alkohol. Sifat kimia terpenoid yaitu yang pertama senyawa tidak jenuh. Yang kedua kebanyakan bentuknya chiral dan terjadi dalam dua bentuk enantiomer. Selanjutnya yaitu fungsi terpenoid. Pertama, sebagai pengatur pertumbuhan sesquiternoid, abisin, dan diterpenoid, giberellin. Yang kedua, sebagai antiseptik, ekspektoran, spasmolitik, anestetik, dan sedatif. Sebagai bahan pemberi aroma pada makan dan parfum. Yang ketiga itu sebagai tumbuhan obat untuk penyakit diabetes, gangguan menstruasi, patukan ular, gangguan kulit, kerusakan hati, dan malaria. Yang keempat itu sebagai hormon pertumbuhan tanaman, podolakton inhibitor pertumbuhan tanaman, antifidan serangga, inhibitor tumor, senyawa pemanis, antifuling, dan antikarsinogen. Yang kelima itu sebagai antifidan, hormon, antimikroba, antibiotik, dan toksin serta regulator pertumbuhan tanaman dan pemanis. Yang keenam penghasil karet. Yang ketujuh karotenoid memberikan sumbangan terhadap warna tumbuhan dan juga diketahui sebagai pigmen dalam fotosintesis. Yang kedelapan itu monoterpen dan sesquiterpen juga memberikan bau tertentu pada tumbuhan. 9 yaitu terpenoid memegang peranan dalam interaksi tumbuhan dan hewan, misalnya sebagai alat komunikasi dan pertahanan pada serangga. Yang terakhir yaitu beberapa terpenoid tertentu yang tidak menguap juga diduga berperan sebagai hormon seks pada fungus. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.